Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita pagi hari ini akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai 19. Tetapi saya akan membacakan ayat 16 dan 19 saja. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengangkat tema kerjakan panggilannya. Bapak Ibu, menegur orang yang melakukan kesalahan adalah pekerjaan yang paling tidak enak ya. Jika dalam sebuah komunitas kemudian ada satu orang yang melakukan kesalahan, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menegur orang tersebut. Saya yakin pasti Bapak Ibu akan mengatakan, jangan saya, nggak enak. Nah Bapak Ibu, menegur orang yang bersalah itu memang suatu hal yang nggak enak gitu ya. Ada risiko ketika kita menegur orang tersebut, walaupun orang tersebut melakukan kesalahan. Nah, lihat aja kejadian-kejadian yang kita tonton di televisi begitu ya. Ada seorang polisi yang menegur orang yang melanggar lalu lintas, malah si polisinya yang dikeroyok begitu ya. Jadi ada risiko. Juga kalau ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah yang sifatnya banyak teguran-teguran, peringatan-peringatan, pasti banyak orang yang tidak suka mendengar si pendeta tersebut. Banyak orang lebih senang mendengarkan hal-hal yang menyenangkan, yang lucu gitu ya, yang menghibur, yang juga memberitakan berkat-berkat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pula dengan Yeremia. Ketika dia dipilih Tuhan untuk diutus menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Yeremia tahu bahwa itu tugas yang tidak enak, tugas yang tidak mudah. Karena harus menyampaikan teguran-teguran, seruan pertobatan. Oleh sebab itu Yeremia berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak pandai bicara. Artinya apa? Jangan sayalah Tuhan, gitu ya. Nah, tapi apa kata Tuhan? Kalau kita lihat di ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bapak Ibu, di sini Tuhan tetap menyuruh Yeremia untuk pergi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menyampaikan berita penghukuman kepada umat Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak menerima alasan daripada Yeremia untuk tidak pergi. Nah, ketika Tuhan menyuruh Yeremia pergi, Tuhan tidak membiarkan Yeremia begitu saja. Ada janji penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 8 dikatakan demikian. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Dan Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka yang melawan Tuhan. Juga kita perhatikan di ayat 19. Sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai Yeremia. Nah, kita yang dipilih Tuhan, kita juga dipanggil dan diutus Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Supaya orang-orang di sekitar kita yang masih terus hidup di dalam dosa, mereka bertobat supaya tidak mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Ini bukti kasih dan kepedulian Tuhan kepada umat manusia, supaya terlepas dari hukuman Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tuhan terus menyampaikan berita kasih Tuhan dan keadilan Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya, tapi mau tidak mau itulah yang harus kita sampaikan. Tinggal bagaimana cara kita menyampaikan berita tersebut, menyampaikan teguran tersebut perlu hikmat Tuhan. Dan bagaimana cara kita bicara, kapan kita harus bisa mencari waktu yang tepat. Kita diingatkan seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia, supaya kita tidak perlu takut menyampaikan teguran atau seruan untuk bertobat, karena Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Mari kita kerjakan panggilan Tuhan untuk memberitakan kasih dan keadilan Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memilih kami, Tuhan memanggil kami untuk kami juga boleh memberitakan akan kasih dan keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan dosa ini. Tolong Tuhan mampukan kami, sertai kami, supaya kami bisa merespon akan panggilan Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.